Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-17 ini kita akan membahas mengenai surah Al-Isra. Surah Al-Isra merupakan surah yang ke-17 dalam Al-Quran Standar Indonesia. Surah ini berstatus Makkiyah atau diturunkan di Mekah dengan jumlah ayat sebanyak 111 ayat. Nah, nama Al-Isra juga digunakan dalam mushaf dari berbagai negara seperti Mesir, Arab Saudi, Libya, Maroko, Pakistan, dan juga Iran. Nah, sahabat Al-Quran, kata Isra berasal dari kata Asra Yusri, yang berarti berjalan pada malam hari. Dalam bahasa Arab, Asra merupakan dialek lain dari Saro yang memiliki makna serupa. Nah, dalam surah Al-Isra ayat 1, frasa Asra bi'abdih berarti dia menjadikan hambanya berjalan pada malam hari di bawah naungan pengawasan dan pertolongannya. Adapun penyebutan kata Asra dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 1 sebagai berikut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Sahabat Al-Quran, surah ini dinamakan Al-Isra karena terkait peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa itu terjadi sekitar 17 bulan sebelum Nabi Hijrah. Isra merupakan salah satu mukjizat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, di mana ini adalah sebagai penghibur hati dalam menghadapi masa-masa yang berat setelah kehilangan dua sosok pendukung utamanya, yaitu istri beliau, Sayyidah Khadijah, dan paman beliau, Abu Thalib. Nah, karenanya dalam sejarah Islam, tahun itu dikenal juga dengan Amul Huzn atau tahun duka cita. Selain menjadi perjalanan spiritual, peristiwa Isra juga menjadi awal turunnya kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Karena peristiwa ini hanya disebut dalam surah ini saja dan tidak ada di surah lain, maka nama Al-Isra menjadi sangat tepat untuk menamai surah ini dengan Al-Isra. Sahabat Al-Quran, nama Al-Isra telah digunakan secara luas dalam berbagai mushaf dan kitab tafsir, seperti karya Al-Wahidi, Al-Qurtubi, dan juga As-Suyuti. Meskipun tidak ada riwayat langsung dari Nabi Muhammad SAW, sahabat ataupun juga tabi'in yang menetapkan nama ini, popularitasnya di kalangan ulama tafsir menjadikannya pilihan yang kuat. Oleh karena itu, dalam mushaf Al-Quran Standar Indonesia, nama Al-Isra ini juga dipilih berdasarkan ijtihad para ulama. Sahabat Al-Quran, selain nama Al-Isra, ternyata surah ini juga memiliki dua nama lain yang cukup populer, yaitu Bani Israil dan Subhana. Mari kita bahas keduanya. Yang pertama, Bani Israil. Nama Bani Israil telah digunakan sejak zaman sahabat dan dicatat dalam beberapa mushaf kuno Timur Tengah. Riwayat tentang penggunaan nama ini antara lain, yakni dari Ibnu Mas'ud, Ani Bani Mas'udin yaqulu fi Bani Israil wal Kahfi wa Maryam wa Taha wal Anbiya innahunna minal itaqil uwal wa hunna min tiladi. Ibnu Mas'ud berkata tentang surah Bani Israil, Al-Kahfi, Maryam, Taha, dan Al-Anbiya. Kelimanya adalah surah-surah yang mulia yang diturunkan pada masa-masa awal. Surah-surah ini pula yang pertama-tama aku hafalkan. Riwayat Al-Bukhari. Nah, nama Bani Israil diberikan karena surah ini membahas secara khusus tentang kaum Bani Israil, terutama dalam ayat 4 dan beberapa ayat setelahnya.
Di dalamnya disebutkan bahwa Bani Israel mengalami 2 kali penderitaan besar akibat penaklukan bangsa Asyur dan juga bangsa Romawi. Nah, beberapa mufasir menggunakan nama Bani Israel ini dalam karyanya. Di antaranya At-Tabari, Al-Baydawi, kemudian Asy-Syinkiti, serta oleh ahli hadis seperti Al-Bukhari dan juga At-Tirmidzi. Kemudian nama yang kedua yakni Subhana. Nama Subhana berasal dari kata pertama dalam surah ini, yakni Subhana, yang berarti Maha Suci. Beberapa mufasir seperti Yahya bin Salam, Ibnu Abi Zamanin, dan Makki bin Abi Thalib menggunakan nama ini. Namun sepanjang penelusuran kami, tidak ada riwayat dari Nabi, sahabat, ataupun juga tabi'in yang mendukung penggunaan nama Subhana ini. Nama ini diambil karena surah ini satu-satunya yang diawali dengan kata Subhana, meskipun ada beberapa surah lain yang juga dimulai dengan kata tasbih. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai surah Al-Isra. Dan insya Allah kita akan lanjutkan esok hari dengan pembahasan surah Al-Kahfi. Jangan lupa ikuti terus program ini dalam 1 hari mengenal 1 surah, 1 langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.